Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya dan memberikan kesehatan bagi diri kita semuanya. Sehingga kita semua dapat hadir di sini menghadiri acara Hari Kesehatan Nasional. Bapak Ibu serta rekan semuanya, kesehatan memanglah sangatlah penting bagi diri kita semuanya, tanpa terkecuali baik untuk kalangan muda maupun kalangan dewasa sekalipun. Sangatlah penting untuk menjaga kesehatan. Sebelumnya, marilah kita meninjau dulu ke belakang tentang sejarah Hari Kesehatan Nasional ini. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1960-an, malaria merupakan salah satu penyakit rakyat yang berkembang dengan subur. Ratusan jiwa mati akibat malaria. Berdasarkan penyelidikan dan pengalaman, sebenarnya penyakit malaria di Indonesia dapat dilenyapkan. Untuk itu, cara kerja harus diubah dan diperbarui. Maka pada September tahun 1959 dibentuk Dinas Pembasmi Malaria atau DPM, yang kemudian pada Januari tahun 1963 dirubah menjadi Komando Operasi Pembasmi Malaria atau KOPEM. Pembasmi malaria tersebut ditangani secara serius oleh pemerintah dengan dibantu USAID dan WHO. Direncanakan bahwa pada tahun 1970 malaria akan hilang dari bumi Indonesia. Dan pada akhir tahun 1963, dalam rangka pembasmi malaria dengan racun serangga DDT, telah dijalankan penyemprotan rumah-rumah di seluruh Jawa, Bali, dan Lampung, sehingga 64,5 juta penduduk telah mendapat perlindungan dan kemungkinan serangan malaria. Usaha itu juga dilanjutkan dengan usaha surveillance yang berhasil menurunkan parasit indeks dengan cepat, yaitu dari 15% menjadi 2%. Pada saat itulah, tepatnya pada tanggal 12 November tahun 1964, peristiwa penyemprotan nyamuk malaria secara simbolis dilakukan oleh Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia di Desa Kalasan, sekitar 10 km di sebelah timur kota Yogyakarta. Meskipun peristiwanya sendiri merupakan upacara simbolis penyemprotan nyamuk, tetapi kegiatan tersebut harus dibarengkan dengan kegiatan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Hari Kesehatan Nasional atau HKN, yang setiap tahun terus-menerus diperingati sampai sekarang. Sejak itu, HKN dijadikan momentum untuk melakukan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Bapak, Ibu, serta rekan sekalian, dengan semakin bertambahnya teknologi di era sekarang ini, kita haruslah lebih berhati-hati dalam menjaring segala sesuatu yang masuk di sekitar lingkungan kita. Dengan semakin berkembangnya teknologi tersebut, jelaslah sangat berpengaruh dan erat sekali hubungannya dengan kesehatan kita semua. Sebagai salah satunya contoh dalam hal berolahraga, orang dewasa biasanya seolah-olah merupakan olahraga tersebut disebabkan karena mereka semakin sibuk dengan kegiatan-kegiatan mereka masing-masing. Mereka, apalagi yang anak-anak kalangan muda sekarang ini, cenderung lebih memilih main game berjam-jam di depan komputer daripada memilih berolahraga. Tidak sedikit pula kalangan muda sekarang menyalahgunakan narkoba dan zat adiktif sebagai salah satu pelarian. Itu tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contohnya, dari dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program, diantaranya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk pencegahan penggunaan atau pemakaian di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik mungkin yang mereka bisa. Sementara apapun kiat mereka, ibarat sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Jurus-jurus itu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai, tapi mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman akan terkuak juga. Untuk itu, marilah kita memulainya dari sekarang dengan pola hidup sehat. Untuk diri kita sendiri dulu, merubah pola hidup memanglah tidak gampang, tetapi sehat itu lebih murah daripada sakit yang mungkin rekan-rekan ketahui. Kalau biaya pengobatan dewasa tidaklah murah. Meskipun pemerintahan telah memberikan program bagi warga tidak mampu, namun sekali lagi saya tekankan kalau sehat itu lebih baik daripada segalanya.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.